Saya salam kebajikan yang saya hormati rekan-rekan media. Pada pagi hari ini kita di sini berkumpul untuk melaksanakan rapat pimpinan TNI AL, di mana pada rapat pimpinan TNI AL kali ini seluruh pejabat utama dari TNI Angkatan Laut, baik yang ada di struktural TNI Angkatan Laut maupun di non struktural, kita undang bersama untuk membicarakan masalah apa yang telah dibahas pada rapim-rapim sebelumnya, pada rapim Kemhan, kemudian rapim TNI Polri, kemudian juga rapim TNI yang kemarin sudah dilaksanakan di Mabes TNI. Akan kita breakdown dan kita lebih perjelas lagi, kita lebih detail untuk membahas apa yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut ke depan, ya. Harapannya dengan rapim ini semua kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan oleh TNI Angkatan Laut dapat dilaksanakan secara sinergis, secara maksimal, dan dapat menghasilkan kegiatan atau tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Selamat pagi Pak, saya Aini dari IDM. Mau tanya, di rapim ini kan bakal dibahas juga tentang penguatan pengawasan choke point ya Pak. Ya, Nah, berdasarkan rapim tahun lalu kan Bapak juga sempat bilang bakal perkuat pengawasan choke point, terutama di Alki 2 dengan sensor gitu. Itu bagaimana Pak rencananya? Dan juga apakah di rapim TNI AL ini juga membahas seputar validasi organisasi untuk di tahun ini seperti apa? Makasih. Ya, untuk di rapim ini kita akan membahas dari mulai seluruh kegiatan ya, dari mulai Inspektorat Jenderal membahas masalah apa yang harus diawasi, masalah anggaran, kemudian dari seluruh asisten akan memberikan pemaparan baik dari mulai Asrena, kemudian Asintel, masalah intelijen, masalah operasional oleh ASOP, kemudian masalah logistik, ya, masalah pembinaan potensi maritim, masalah personel, semua dibahas. Termasuk tadi yang ditanyakan untuk Palor jelas dibahas kedepannya seperti apa. Kita mengikuti apa yang disarankan atau diperintahkan oleh Panglima TNI. Kita jabarkan untuk di Angkatan Laut seperti apa. Kemudian masalah choke point, kita memiliki 8 choke point penting. Itu semua harus dijaga. Untuk pengawasan nantinya ke depan kita akan sinergikan dengan kementerian lembaga lainnya. Jadi apa yang kurang di TNI Angkatan Laut akan dipadukan dengan kementerian lembaga yang memiliki juga sensor maupun pengawasan pos-pos pengawas yang ada di seluruh choke point itu. Kemudian kita akan memperkuat Puskodal ya. Dengan Puskodal ini harapannya kita bisa mengawasi seluruh perairan Indonesia termasuk dengan choke point tersebut. Kemudian untuk sensor bawah air juga kita sudah bicarakan bagaimana bisa mengawasi baik itu di Alki 1, Alki 2 maupun Alki 3. Semua kita bahas. Nanti lebih detailnya setelah rapim ada rakor-rakor ya, tapi rakor-rakor itu lebih singkat oleh bawahan, oleh satuan tugas bawah, di bawahnya di Kotama maupun di satuan kerja masing-masing. Ada lagi? CNN. Siap, izin Pak. Pak, mohon dijelaskan aja Pak di dalam rapim ini tentang pembangunan kekuatan Pak, karena dari ada slide yang saya dapat dari ketika rapim Kemhan kemarin itu ada pengembangan angkatan laut khususnya coastal defense, frigate, kapal induk dan munisi dan misil dan lainnya, itu ada di itunya. Tolong dijelaskan. Terus yang kedua Pak, kemarin pada saat rapim TNI, Panglima TNI itu sempat menyebut juga soal perubahan doktrin. Nah, untuk Angkatan Laut sendiri apakah ada perubahan doktrin peperangan atau apa, dan apakah akan dibahas juga di rapim kali ini? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk masalah pembangunan kekuatan itu kan memang ranahnya Kemhan, tapi kita mengusulkan dari Angkatan, mengusulkan apa yang akan dikembangkan di TNI Angkatan Laut terkait dengan alutsista terutama.
masalah alutsista yang akan diadakan dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin sudah mengikuti kemarin di Itali kita mendapatkan 2 PPA, 2 fregat ya. Walaupun itu OPV tapi itu kelasnya fregat. Kemudian di dalam negeri juga kita membangun 2 fregat merah putih. Kemudian ada 2 light frigate dari Lampung ya, yang sudah kita luncurkan. Kemudian ada beberapa KCR dari Turki. Mungkin nanti akan ada tambahan lagi fregat dari beberapa negara. Mungkin termasuk kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan ONSP terutama ya. Terus doktrin, masalah doktrin kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Panglima TNI ya. Di sana kita akan merubah doktrin masalah intelijen. Nanti juga semua perwira khususnya Pati akan mendapatkan pendidikan intelijen strategis ya, Intelstrat. Kemudian doktrin peperangan tentunya mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dan kemudian kita mengikuti juga perkembangan lingkungan strategis. Di dalam beberapa perang di Ukraina maupun di Timur Tengah maupun di Laut Merah, kita mendapatkan pelajaran apa kira-kira yang harus dibangun dari pelajaran perang tersebut ya. Baik di Ukraina, bagaimana unmanned system itu menjadi penting, kemudian peperangan proxy, peperangan cyber, peperangan hybrid, itu semua akan kita pelajari dan kita masukkan dalam doktrin yang baru. Tentu peperangan strategi itu mengikuti teknologi yang berkembang. Saya rasa itu. Ada lagi? Antara silakan. Ya. Dua kapal patroli hibah dari Jepang itu untuk pengemudinya udah ada persiapannya atau gimana? Itu pertama. Ya. Kedua, soal kan besok ada MNEC, ada Jepang kan hadir ya Pak ya? Hadir. Nah itu kapalnya itu dibawa juga ke sini nggak kabarnya dari Jepang? Bawa ya. Jadi langsung maksudnya tahu juga gitu kan kapalnya seperti apa? Oh, kapal yang mau dihibahkan? Iya, yang ASO itu kan. Ya. Terus yang ketiga, ini Pak, yang terakhir soal pengamanan. Ini kan kapalnya buat di IKN, jadi pengamanan laut di IKN itu jadinya saat ini atau kedepannya bakal seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, jadi kapal hibah dari Jepang ini ukurannya kecil ya, 18 meter. Dia patrol boat lah kita bilangnya. Patrol boat itu nanti kalau di angkatan laut dijadikan patkamla, patroli keamanan laut. 18 meter ukurannya, kemudian untuk sistem kemudinya itu sangat mudah. Jadi mungkin belajarnya tidak butuh waktu yang banyak ya, mungkin hanya mingguan ya. Dan kita sepertinya sudah berpengalaman dalam hal mengemudikan patrol boat tersebut. Dan kenapa ditempatkan di IKN? Karena IKN memang saat ini di Balikpapan, di Lanalnya, di Lantamal itu masih kurang untuk patrol boatnya. Dan dari konstelasi geografis, kondisi di IKN itu kan ada sungai, di mana kapal ini kecil 18 meter bisa masuk ke dalam sungai-sungai dan bisa melaksanakan patroli keamanan untuk di wilayah IKN. Terus apalagi untuk MNEC? Untuk MNEC Multilateral Naval Exercise Komodo, harapannya Jepang bisa hadir, kemudian bisa membawa kapal perangnya. Mungkin kapal perangnya beda yang dia bawa, pasti yang besar kalau Jepang ya. Harapannya dengan Multilateral Naval Exercise Komodo ini kita bisa menghadirkan berbagai negara, angkatan laut dari berbagai negara, dan harapannya bisa menurunkan tensi situasi di Laut Cina Selatan. Ya, mudah-mudahan terbantulah keamanannya ya. Kan kita selain itu juga kita sebenarnya sinergi dengan seluruh aparat maritim yang lain yang ada di KADA. Dah? Satu lagi. Izin Pak dari Situ situ deh. deh, Reski dari situ deh Pak. Pak mau terkait dengan proyek Giant Sea Wall, apakah akan dibahas
Tangi dan juga penertiban pagar laut di Rapim ini apakah akan dibahas atau tidak? Kalau Giant Seawall mungkin nggak dibahas di sini ya, itu urusannya pemerintah daerah mungkin ya. Sama untuk pagar laut udah hampir selesai ini ya, udah tinggal 8 km lagi yang belum diangkut, belum dicabut ya. Intinya kita bersama nelayan, bersama seluruh aparat maritim lainnya berusaha mengurangi kesulitan para nelayan, karena itu pesan Bapak Presiden berkali-kali dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan bahwa TNI sebisa mungkin harus bisa membantu kesulitan rakyat. Itu yang paling penting. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi.